Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 7 halaman 37 sampai dengan 41. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 2, yaitu berkelana di dunia imajinasi. Sebelum lanjut kepada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 37, berkelana di dunia imajinasi. Pertanyaan pemantik. Apakah puisi rakyat itu? Adalah sebuah pertanyaan. Maka alternatif jawabannya adalah puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Pertanyaan yang kedua, apakah ciri dan elemen puisi rakyat? Ini adalah alternatif jawabannya, atau alternatif jawabannya nanti dapat dikembangkan. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim, artinya nama pengarangnya tidak diketahui. Diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan seperti jumlah kata pada tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir sajak atau rima. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apakah cerita fantasi? Maka alternatif jawaban adalah cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Yang keempat, apa saja ciri dan elemennya? Ini adalah ciri dan elemen dari cerita fantasi. Yang A, cerita fantasi bersifat fiktif. Yang B, tokoh di dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik, serta jarang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang C, ide cerita terbuka mengikuti daya hayal penulis. Yang D, mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang ke E, rangkaian peristiwa cerita fantasi memakai latar yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik? Alternatif jawabannya, nanti jawabannya bisa dikembangkan sendiri. Membuat puisi yang menarik, yang pertama menentukan tema. Jadi tema sangat penting untuk membuat puisi. Terus yang kedua, menentukan pernyataan-pernyataan sesuai dengan tema. Dan yang ketiga, menentukan lirik isi puisi. Bagaimana untuk membuat cerita fantasi yang menarik? Yang pertama itu adalah menentukan tema yang akan diangkat dalam cerita. Jadi tema itu merupakan faktor yang penting untuk membuat cerita fantasi menarik. Yang kedua, menentukan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, di mana latar terjadinya cerita. Terus yang keempat, gambarlah kerangka alur cerita dalam diagram alur, gunakan diagram alur teks naratif. Jadi harus mempunyai kerangka alur cerita yang baik. Yang kelima, kembangkan cerita fantasi. Dan yang keenam, berilah judul yang menarik. Jadi judul yang menarik itu merupakan salah satu faktor yang membuat cerita fantasi menarik. Selanjutnya pada halaman 39. Ini ada puisi rakyat di bawah. Jadi bacalah puisi rakyat di bawah ini. Perhatikan. Puisi yang pertama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Yang kedua, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Dan yang ketiga, assalamualaikum anak cucu hantu pemburu. Yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruh banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Nah itu. Tali buaya semambut tunggal, kurnia tengku sultan berimbangan, yang diam di pagaruyung, rumah bertiang terus jelatang, rumah bendul bayang-bayang bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat 4 penjuru alam. Hati ditimpa malaikat yang 44, hati ditimpa tiang Ka'bah, hati dipanah halilintar, dan hati disambar kilat senja. Kemudian pada halaman 40 pada bagian A, mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Kegiatan yang pertama, mengenal dan jenis unsur puisi rakyat. Dalam kelompok kecil berjumlah 3 hingga 4 orang, diskusikan puisi rakyat tersebut. Kemudian tulislah pendapatmu tentang setiap puisi dengan mengisi tabel di bawah ini. Kalian akan mendiskusikan tabel ini dengan kelompok lain dengan dibimbing oleh guru. Perhatikan, ini adalah puisinya, puisi yang tadi, dan kita akan bandingkan puisi 1, puisi 2, puisi 3. Kita bahas dulu puisi 1. Karena puisi 1 adalah berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jumlah baitnya adalah ada 1. Ini jumlah bait. Nah, ini namanya bait. Jumlah bait ada 1. Jumlah barisan dalam setiap bait ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jumlah suku kata tiap barisannya ada 8 sampai dengan 9. Pola rimanya adalah ABAB. Perhatikan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, AB. Kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, AB. Jadi ABAB. Jenis puisinya adalah pantun, dan pesan dalam puisinya adalah nasihat. Perhatikan puisi yang kedua. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Perhatikan jumlah baitnya untuk puisi yang kedua adalah 1. Jumlah barisan dalam setiap baitnya ada 4. Jumlah suku kata tiap barisannya ada 8 sampai 10. Perhatikan untuk puisi yang kedua ini. Pola rimanya adalah AABB. Perhatikan. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Nah, inilah A dengan A. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Inilah B. Perhatikan belakangnya. Jenis puisinya adalah gurindam. Pesan dalam puisinya adalah nasihat. Yang ketiga, ini assalamualaikum anak cucu pemburu. Yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruh banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Jumlah baitnya untuk puisi 3 ini ada 1. Jumlah barisan setiap bait ada 4. Jumlah suku kata tiap barisan itu 12 sampai 16. Pola rimanya adalah ABAA. Jenis puisinya adalah syair, dan pesan dalam puisinya adalah perenungan. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim. Nama pengarangnya tidak diketahui, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut, dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Terus puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir sajak atau rima. Selanjutnya pada halaman 41. Jadi ini beberapa jenis puisi rakyat. Yang pertama pantun. Perhatikan pantun. Pantun itu satu bait terdiri atas 4 baris. Terus setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang C-nya baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan rima akhirnya adalah berpola ABAB. Artinya
Bunyi akhir barisan pertama sama dengan bunyi akhir barisan ketiga, dan bunyi akhir barisan kedua sama dengan baris keempat. Terus yang kedua gurindam. Kalau gurindam adalah setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Rima akhirnya berpola AA. Gurindam. Yang ketiga mantra. Mantra terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Intinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Terus mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Mementingkan keindahan permainan bunyi. Itulah demikianlah untuk pembahasan bahasa Indonesia kelas 7 halaman 37 sampai dengan 41, yaitu tentang puisi rakyat. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.